Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Iradatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di negara Malaysia. Baik, langsung saja. Adapun rumusan masalahnya yang akan dibahas yaitu ada 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pendidikan di negara Malaysia. Yang kedua, bagaimana ketentuan umum pendidikan di negara Malaysia. Yang ketiga, bagaimana antara dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan di negara Malaysia. Yang keempat, bagaimana kurikulum pendidikan di negara Malaysia. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perbandingan pendidikan antara negara Malaysia dengan Indonesia. Baik, poin yang pertama yaitu yang akan saya bahas, bagaimana sistem pendidikan di negara Malaysia. Adapun sistem pendidikan di negara Malaysia menurut Prof. Dr. Sigit sebagaimana dikutip oleh Prof. Imam Bernadib, merupakan pendidikan yang terdiri dari segala sesuatu yang berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Maka dalam pengertian tersebut, jika kita pahami sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang terkait dalam sebuah pendidikan untuk menghasilkan tujuan pendidikan yang baik. Hal tersebut tentunya terkait dengan beberapa unsur dalam mencapai keberhasilan tersebut, yaitu meliputi peserta didik, guru, kurikulum, dan juga orang tua. Negara yang baik dan ingin maju tentunya juga harus memiliki sistem pendidikan yang baik pula. Dan tentunya faktor utamanya harus dibangun dalam sebuah pendidikan adalah seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik. Karena sebenarnya setiap negara-negara yang termasuk dalam ASEAN memiliki ideologi resmi yang mengandung norma dan nilai-nilai tertentu. Adapun sistem dalam sebuah pendidikan sebenarnya dikaitkan dengan proses perkembangan yang ada dalam masyarakat. Jika sistem pendidikan nasional juga harus dikaitkan dengan perkembangan dan kebutuhan suatu negara, sehingga fungsi dari sebuah sistem pendidikan tentunya harus menjadi sebuah agen dalam perubahan kultur, sosial, dan keilmuan, tentunya juga disertai dengan potensi moral dan nilai-nilai yang ideal. Yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, tentang ketentuan umum di negara Malaysia. Adapun ketentuan umum di negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan, di sana itu memiliki sistem pendidikan tersendiri yang tentunya seperti negara-negara yang lain. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikannya. Adapun jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun,
Kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun. Kalau di sini itu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian. Jika ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun. Setelah itu, baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas, dan itu melalui seleksi. Adapun sesuatu yang unik di negara Malaysia adalah ketika anaknya itu sudah berusia 6 tahun dan orang tuanya harus mendaftarkan anaknya di sekolah rendah. Adapun pendaftaran dilakukan sebelumnya jika orang tua melakukan keteledoran dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti belajar, maka orang tua tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu didenda maksimal Rp5.000 atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Adapun sekolah dasarnya misalnya itu hanya dipungut biaya pendidikan Rp50 sampai Rp70. Jadi, anggarannya hanya sekitar Rp125.000 sampai Rp187.500 per tahunnya. Bisa kita lihat jauh berbeda dengan negara Indonesia. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikannya. Buku yang digunakan juga tidak berganti setiap tahunnya. Jadi, buku yang dimiliki oleh adiknya itu bisa dipakai kembali oleh adik-adiknya, sama dengan di Indonesia pada masa dulu. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga. Adapun poin ketiga yaitu bagaimana antara dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan di negara Malaysia. Adapun dasar pendidikan sangatlah penting untuk mengetahui ideologi dari sebuah negara, seperti di negara Indonesia yang tentunya juga memiliki dasar pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dan ideologi dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Sedangkan di negara Malaysia tentunya juga memiliki dasar pendidikan tersendiri, yaitu dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan ini sudah diterapkan sejak pada tahun 1957. Tentunya lebih dahulu Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 dan membuat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adapun dasar pendidikan di negara Malaysia memiliki tiga tujuan dasar pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka, di mana prinsip tersebut sejajar dengan dasar dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajarannya. Ketiga, bertujuan untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan
yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Poin yang keempat yaitu bagaimana kurikulum pendidikan di negara Malaysia. Adapun kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang dilihat dari perangkat. Pembelajaran kurikulum pendidikan di negara Malaysia ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil, dan juga kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasarnya, misalnya yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 masih digunakan. Hal yang unik lagi, dalam buku pendidikan di Malaysia, pengantar ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sainsnya. Kesejahteraan guru juga dipandang sangat penting. Gaji guru di Malaysia pada tahun 2007 sekitar 2.500.000 dan hal itu sebanding dengan gaji profesor golongan 4 di Indonesia pada saat itu. Adapun visi dan misi utama pemerintah Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Negara Malaysia juga mengalami kemakmuran dengan meningkatnya hasil alam dan industri, dan mereka sadar tidak mungkin kemakmuran tersebut itu bisa terus dinikmati oleh rakyat Malaysia secara terus-menerus jika tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Maka pemerintah Malaysia memiliki paradigma pendidikan sebagai tempat yang paling tepat untuk menyiapkan generasi yang unggul, dan pembangunan pendidikan di Malaysia yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Poin yang terakhir yaitu bagaimana perbandingan pendidikan antara negara Malaysia dengan negara Indonesia. Adapun kesamaan yang didapat dalam pemahaman konsep dan dinamika perkembangan pendidikan Islam antara Indonesia dan Malaysia adalah diantaranya yang pertama yaitu kesamaan pengertian pendidikan Islam. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki konsep yang sama bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, untuk mengantarkan peserta didik agar semakin dekat dengan Sang Pencipta alam semesta untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu masuknya Islam ke dua negara terjadi pada waktu yang bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Yang ketiga, awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam, baik di Indonesia maupun Malaysia, menandai awal pendidikan Islam itu dimulai ketika Islam masuk ke wilayah setempat. Para penyebar agama Islam memiliki karakter yang sama ketika memasuki wilayah yang baru. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di dalam video pembelajaran ini ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.